Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 9, yaitu tentang modeling object state menggunakan state machine diagram. Kemudian tujuan dari menyelesaikan modul ini, Anda harus dapat status objek model dan jelaskan elemen penting dari diagram OML state machine. Kemudian ini ada proses mapnya, ini adalah contoh proses map. Kemudian ada memperkenalkan status objek. Status adalah mode atau kondisi sedang menurut Webster. Kemudian ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek, yaitu keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek, dan keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Modul ini mempertimbangkan definisi kedua. Kemudian ada mengidentifikasi elemen-elemen diagram mesin negara. Ini adalah contohnya, contoh dari mengidentifikasi elemen-elemen diagram mesin negara. Kemudian selanjutnya ada transisi state, yaitu sebuah state transition menampilkan sebuah perubahan pada state saat runtime terjadi. Ini adalah contohnya. Kemudian ada struktur internal pada node state. Node state merepresentasikan sebuah state pada objek tunggal saat runtime. Peristiwa entry menentukan tindakan saat masuk ke state. Kemudian ada peristiwa exit menentukan tindakan saat keluar dari state. Peristiwa do menentukan tindakan yang sedang terjadi. Anda juga dapat menentukan kejadian spesifik dengan tindakan yang sesuai. Kemudian ada melengkapi diagram mesin negara HVAC. Ini adalah contoh gambarnya. Kemudian ada membuat diagram mesin negara untuk objek yang kompleks. Yang pertama, gambar inisial dan akhir state untuk objek. Kemudian yang kedua ada gambar state tetap pada objek. Yang ketiga, tentukan pemesanan parsial pada state yang tetap selama masa hidup dari objek. Kemudian yang keempat, tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisi jika ada. Kemudian yang terakhir, tentukan kejadian dengan state jika ada. Kemudian ini tahapnya, step 1 mulai dengan initial dan final state. Kemudian ini ada step 2-nya menentukan status objek. Ditambahkan ada cooling, idle, dan heating. Kemudian ada step 3, tentukan hubungan parsial dengan keadaan. Mulai diberi anak panah di sini. Kemudian ada step 4, tentukan transisi event dan action. Kemudian ada step 5, specify the action within a state. Kemudian ada after trigger event. Peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, menentukan acara pada transisi tersebut setelah 10 menit. Acara ini sering digunakan untuk timeout. Kemudian ada transisi diri. Transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Ini contoh gambarnya. Kemudian ada persimpangan. Dalam OML, sebuah junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Kemudian ada contoh persimpangannya, ini contoh gambarnya. Kemudian ada pilihan. Dalam OML, sebuah pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Kemudian ada contoh dari menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Kemudian ini ada contoh pilihannya. Kemudian yang terakhir ada ringkasan. Jadi kesimpulannya adalah objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek.
Kemudian diagram mesin keadaan menyediakan mekanisme untuk memodelkan keadaan dan transisi dari suatu objek. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.